Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadiqul wa'adal amin. Tahirin wal mujahidina amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan segala pujian kita. Kumul alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, sebuah majelis thalabul ilmi, Sumatera Barat, Jakarta. Alhamdulillah, insyaallah pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan yang diberikan oleh Allah ini, kita manfaatkan untuk belajar dan menuntut ilmu. Saya akan berbagi wawasan dan ilmu kepada kita sesama, kepada seluruh muslim dan muslimat, hamba Allah seiman dimanapun berada, rahimakumullah. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak, yaitu mengenal ma'rifatnya zikir Asmaul Husna. Ini sangat penting, karena membedakan bertasbih dengan berzikir itu beda, tidak bisa disamakan. Nah, sementara amaliyahnya ini ada tasbih berupa wujud nyata seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah sifat wujud nyatanya sebuah bertasbih atau ucapan kepada Allah dalam sisi amaliyah. Tapi dalam sisi ruhaniyah, dalam ibadah, ma'rifat akan mengatur perjalanan 99. Hakikatnya dua kali domah, yaitu hakikat tersirat. Inilah yang dikatakan 99. Pernah dulu dalam suatu kajian saya telah menerangkan dari mana wujud 33 dikali 3. Saya pernah menerangkan ini adalah pecahan rahasia dari alif lam mim. 3 kodratnya alif bersifat zahir dan batin, 3 kodratnya lam bersifat zahir dan batin, 3 bersifat mim, yaitu keumatan pada zahir dan batin, bersifat alam zahir dan batin, bersifat Tuhan zahir dan batin. Nah, di dalam perbuatan ini kita akan melaksanakan, kalau dalam ma'rifat ini sangat penting. Di dalam sesuatu hajat beribadah kepada Allah,
tidaklah akan pernah wujud yang meminta itu selain dari kodratnya sendiri. Jadi dalam mendirikan sir dari Asmaul Husna, yaitu adalah dengan mewujudkan 3 kodrat tadi. Kalau sudah bermukim alif di dalam lam berwujud mim, disinilah permintaan zikir akan berlaku di hitungan terakhir, yaitu di markubahnya. Inilah permintaan. Kenapa? Allahus Samad, setiap permintaan makomnya adalah alif lam mim. Allahus Samad, bagaimana kita ingin memohon kepada Allah, tentunya kita harus mendirikan kodrat-kodrat Allah yang bersifat pada dirinya. Inilah kita kaji diri dalam Maujudullah. Mana zahirnya Allah bernama Asma, mana batinnya Allah bernama Husna. Nah, kalau kita lihat husnanya, ini ada hijaiyah mengatakan hu, sin, na. Nah, ini ingat ilmu hijaiyahnya, hu, sin, na. Ya, hu, aku, sin, nas, manusia atau umat, na itu keakuan umat terhadap Allah. Bagaimana Allah mengakui keakuannya pada umat, itu dinamakan na. Jadi inilah yang harus hu, sin, na tadi didirikan pada makom alif lam mim. Inilah husna. Husna itu ya kamu aku juga, itu husna. Nah, itulah kata Allah. Ini yang dikatakan dengan ma'rifat. Jadi kalau kita mendirikan makom zikir ma'rifat, itu bukan kita menghitung 99 sambil berzikir. Itu bukan begitu kalau zikir Asmaul Husnanya. Karena ini adalah ma'rifat tertinggi. Sekali lagi saya bilang, ini adalah makom ma'rifat tinggi. Makom ma'rifat tinggi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita harus paham ma'rifat daripada Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna itu kodrat. Kodrat asmanya ada yang bernama alif Allah, lam Adam, mim Muhammad. Ini asmanya. Mana lagi asma Allah selain dari itu? Tidak ada. Asma Allah hanya 3. Kalau dalam kodrat. Kalau dalam sifat, asma itu 7. Tapi kalau dalam alam amaliyah, dia itu hakikat demi hakikat, yaitu 99 itu jatuh kepada amaliyah. Kalau dari sisi amaliyah kita menghitung sifat daripada bersifatnya Allah, ini amaliyah. Tapi kalau dari sisi kodrat, kita harus mendirikan kodrat Asmaul Husna dulu dan baru meluncurkan ma'rifat. Jadi jangan salah memakai kodrat tasbih begini. Pernah dalam tayangan YouTube saya menerangkan nama-nama 33 itu, bagaimana munfi, nafis, isbat, misbatnya dari 4 kodrat, dari 33 kali 3 tambah markubah. Jadi di saat ini kita harus menjalankan kodrat daripada Asmaul Husna ini adalah alif lam mim. Mana alif jatuh kepada batin, pandangan ditujukan 33 kepada batin, dikala jatuh zikirnya tidak ada yang mewujud, hanya ada satu wujud belum bernama. Itulah asal muasal daripada titik dalam sukun, berarti itu alif
33 pertama. Lupakan semuanya selain dari sukun, wujudnya ada dalam kekosongan. Baru masuk kita kepada lam. Lam ini adalah sifat daripada sukun itu sendiri, yaitu makom. Nah, mana makomnya? Makomnya adalah batin. Nah, disinilah batin ini yang mewujud dalam bentuk jasad kita. Inilah dikatakan batiniyahnya Allah. Jadi kalau ditujukan kepada lam, kita harus menzikirkan terjadinya mewujud itu yang diingat. Ya, terserah kalamnya, tapi wujudnya harus terlihat dari lam, ya, makom. Nah, dari sukun itu jadi zat, zat jadi nur, nur mewujud jadi jasad. Nah, itu dikala kita dalam posisi lam. Allah, 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 Allah. Dan zikir sir ini tidak boleh dikalamkan atau mengikuti napas, tapi mengikuti detak daripada jantung atau drup wal durup. Ya, itulah aku dan aku juga. Jadi ikuti detak itu dengan rasa dan konsentrasi yang tinggi. Ini dikala lam 33 kedua. Nah, dikala mim keumatannya 33 ketiga, di situ kita melihat maujudullah ini. Batin telah berdiri hayat menjadi jasad dan berbentuk seperti wujud diri kita sendiri. Dan disitulah hilangnya keakuan kita. Hilangnya keakuan kita, berdirinya Rabbin Nas. Keakuannya Allah dan penguasaannya total, lahir dan batin. Allah, 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 Allah. Ikuti gerak jantung serentak dengan tasbih. Kamu berada di dalam alam batin, tidak lagi di alam dunia atau zahir. Batin yang mewujud, dari batin wujud alif mewujud dan menjadi batin yang mewujud, itulah dikatakan mim. Berupa-rupanya Allah pada Adam dan berkodratnya Allah pada Muhammad. Setelah dia mewujud dalam zikir Allah, Allah dalam ma'rifat yang mewujud, 33 berakhir. Berarti kita telah sampai kepada pemegangan daripada markubah terakhir, keputusan ma'rifat ini. Apa keputusan ma'rifat? Apa yang kita ingin, yang kita belum bisa, yang kita belum paham, yang kita ingin mendekatkan diri kepadanya, dan kita harus melihat dia dalam satu wujud. La mawjudun illallah, la ilaha illallah. Apapun keputusan, iktikat dan marifat batinmu akan jadi. Kenapa? Karena ada 99 kodrat yang akan masuk ke dalam ma'rifatmu. 99 makanya diwajibkan dia digenapkan 100, karena lapisan hakikat demi hakikat. Dikatakan domah demi domah, 9 demi 9. Ini akan masuk zahir dan batin. Di zahir Adam dia berupa angka 6, di zahir Muhammad dia akan berupa angka 9. Nah, inilah perbedaan dalam bentuk tidak ada, dalam kodrat 6 dengan 9 itu ada. 6 menjadi kodratnya Adam menjadi 6 masa, 9 adalah kodrat Muhammad dalam martabat Allah syahadat 9 di dalam 17 rakaat. Jadi kalau kita sudah berdiri 9 dan 6, berarti kita telah di dalam makomnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita menekan tasbih ini dengan membaca Al-Fatihah
selama kita membaca Al-Fatihah, kita dalam marifat Al-Fatihah menghadirkan wujud kemin satu kodratnya dirinya Allah dalam kita berkehendak dan menghadirkan satunya. Nah, inilah dengan Al-Fatihah. Jadi kalau kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingat adalah tiga kodrat perjalanan tadi. Bagaimana hadirnya batin, wujudnya alif dalam batin. Yang kedua, mengingat yaitu mewujudnya batin menjadi zat dan zat mewujud menjadi nur. Tapi di makom ketiga mim adalah berupa-rupanya Adam, Allah pada Adam, dan berkodrat mim ha mim dal Allah pada Muhammad. Jadi la mawjudun illallah wa huwa ma'akum aina ma kuntum innama amruhu atas nama ruhum sayan arada an yakula lahu nilah lahunya Allah, maka kun sampai kepada tujuan dan fayakun melihat hasil tujuan di dalam Al-Fatihah. InsyaAllah dengan kekuatan zikir makrifat daripada Asmaul Husna ini sangat nilainya tinggi di mata Allah. Sangat tinggi derajat daripada makrifat zikir Asmaul Husna tadi. Kalau selama ini pernah saya sampaikan zikir batinnya Asmaul Husna, tapi sekarang saya sampaikan, saya wasiatkan, yaitu zikir ma'rifatnya Asmaul Husna. Agar apa? Agar kita tahu kalau zikir itu adalah mengingat Allah, bukan mengerjakan sesuatu perantara tasbih. Itu namanya mengerjakan amaliyah. Ya, amaliyah itu ada bertasbih. Tapi kalau ibadah namanya zikir. Makanya 33 kali 3, karena 33 zahir batin alif lam mim ini menjadi 99. Coba lihat, kalau 99 ini kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Nah, kita sudah pernah bahas bahwasanya semua terhimpun ke dalam Asmaul Husna. 8118 kalau dia bismillah ini 19 dikali 99, artinya 1881 masih dalam kurung 99. Makanya asmanya Al-Quran itu kelihatan hurufnya, husnanya hakikat dari Al-Quran. Makanya zahir batin makomnya adalah Asmaul Husna. Lihat di penjuru utara, barat, selatan, dan timur. Coba di mana 9 kekuasaan hakikat di situ? Kita lihat. Jam 24 jumlahnya 6. Sementara jam 12 jumlahnya 3. Berarti 6 tambah 3 itu 9. Bagaimana dengan daerah penjuru daripada utara? Nah, kita lihat jam 15 adalah jam 3. 156 tambah 3 masih posisi 9. Begitu juga kita lihat kekuasaan di maghrib atau di barat. Nah, di barat ketemu jam 18. 18 jam 9. 18 tambahnya 9. Inilah 1 tambah 8 9. Nah, bagaimana dengan sisi selatannya? Nah, lihat posisinya jam 9 pagi. Jadi ada, semuanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita harus paham perjalanan kebesaran Allah, seperti umpamanya 6666,
Nah, kita lihat falakiyahnya. Karena tadi kita bicara falakiyah 99. Lihat 6. Jam 24, jam 12 itu jam 24 masih ada 6 di situ. Tapi 6-nya hakikat, tidak kelihatan. Ini jatuh sifat daripada rohani. Begitu juga jam 15 sore jam 6. Jam sore juga jam 6. Dan apa lagi? 9. Ditambah jam 21, 213, 9 kurang 3 adalah 6. 6, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9. Begitulah kekuasaan Allah kalau dilihat dari sisi falakiyah. Tetapi yang kita simpulkan pada pertemuan ini adalah ma'rifat daripada Asmaul Husna. Zikir Asmaul Husna ini, zikir ma'rifatnya, yaitu bertajalinya 3 kodrat yang harus kita pandang sampai pada akhirnya. Disitulah ketetapan bertajalinya Al-Fatihah mengangkat dan memajukan keinginan kita mewakili 30 juz. Makanya Al-Fatihah mewakili 30 juz karena Asmaul Husna tidak tertera di dalam Al-Quran. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita selalu belajar meningkatkan ilmu pengetahuan, baik secara syariat, hakikat, tarikat, dan marifat. Ilmu tauhid adalah ilmu pemimpin tertinggi dalam rukun Islam. Ini harus kita angkat dan kita benar-benar menjunjung tinggi ketauhidan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan aliran, bukan kepercayaan, tetapi tauhid itu urat nadinya umat Allah, hambanya Allah, umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cabang-cabang amalan, bukan. Tauhid itu adalah urat nadi, hubungan benar kamu atau tidak bertuhan kepada Allah, tetapkan dan cari makomnya dalam syahadat. 1000 marifat masuk dalam syahadat. Semua asal usul ibadah keluar dari syahadat. Ingat, hanya kamu belum paham. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan zikir ma'rifat Asmaul Husna ini benar-benar mengagungkan kita, memuliakan kita di mata Allah, sehingga bertajalinya Allah pada sifatnya sendiri membuat nikmatnya dan rezeki besar bagi kita. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah nikmat besar ilmu. Ilmu Allah itu seandainya dijadikan air laut ini tinta, pulpen, tidak akan cukup menulis ilmunya Allah. Tapi ingat, seandainya dijual semua isi alam ini untuk membeli satu ilmu Allah, tidak cukup biayanya. Tapi alhamdulillah dengan pertemuan, dengan keikhlasan kita, dan kita saling mengisi, saling mengingatkan, dan saling berbagi, insya Allah semuanya gratis. Insya Allah mudah-mudahan selalulah kita di dalam hidayahnya, dan barokahlah dunia dan akhirat kita, dan dirahmati oleh Allah hidup kita menjadi hidup yang hasanah dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.